Rekam jejak Hindu di kuil Bayon Siam Reap, zaman pemerintahan Raja Jayawarman. Bersama saya Certapakan Selobi Omnivora, petualangan di negara Kambodia. Pemirsa, kuil Bayon adalah salah satu bangunan yang lebih terkenal, populer, dan indah di Taman Arkeologi Angkor Wat. Terletak tepat di sebelah utara Angkor Wat, kuil ini dulunya berada di pusat kota kuno Angkor Thom. Kadang-kadang kuil ini disebut dengan kuil Jayawarman untuk menghormati Raja Khmer yang memerintahkan pembangunannya. Secara etimologi, nama asal untuk Bayon adalah Jayagiri atau Gunung Kemenangan. Dengan bahasa Sanskrit akar serupa dengan Sinhagiri atau Batu Singa. Menjelajahi kuil Bayon seakan diajak kembali ke lorong waktu masa lalu. Sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk saya, menghargai salah satu warisan dunia yang ada. Bayon mengalami beberapa penambahan dan modifikasi di bawah pemerintahan raja-raja, dan beberapa relief di dinding bagian dalam diukir di kemudian hari di bawah pemerintahan Raja Hindu Jayawarman ke-8. Adapun teras di sebelah timur candi, perpustakaan, ruang tambahan yang bukan merupakan bagian dari struktur aslinya karena kuil Bayon dibangun secara bertahap selama kurun waktu bertahun-tahun dan terlihat memang seperti percampuran arsitektur terjadi di kuil ini. Jika dilihat dari kejauhan, seperti tumpukan batu yang tidak berbentuk, sedangkan interiornya berupa labirin galeri, menara, dan lorong 3 tingkat yang berbeda. Menjelajah lorong-lorong membuat saya mengagumi setiap jengkal kuil Bayon. Awalnya sekilas dari luar tampak kurang menarik dan sederhana, tetapi ketika masuk ke dalamnya, kuil ini memiliki koridor sempit dan banyak memiliki patung pemujaan yang entah mengapa kepalanya banyak hilang. Konon, menurut penuturan orang suci yang bertugas di kuil Bayon ini, dikatakan bahwa dahulu tempat ini adalah pemujaan untuk umat Hindu. Namun sayang, seiring kemerdekaan yang diperoleh oleh negara Kambodia atau Kamboja, kini warganya lebih memilih untuk memeluk agama Buddha, sehingga menyebabkan situs kuil Hindu di wilayah ini terbengkelai begitu saja. Kuil ini memiliki ukiran pemandangan yang menarik dan ekstensif dari kehidupan sehari-hari, termasuk adegan pasar, ritual keagamaan, sabung ayam, permainan catur, dan persalinan. Yang perlu diperhatikan adalah ukiran yang belum selesai di beberapa dinding yang mungkin tidak selesai karena kematian Raja Jayawarman ke-7. Pada saat saya berkunjung tepat pada hari Siwalatri, sehingga pada saat yang berbahagia itu saya melantunkan beberapa puja Batara Siwa. Kuil Bayon sendiri kaya akan dekorasi dan relief dinding luar di tingkat bawah dan di tingkat atas sangat luar biasa. Di tembok bagian selatan menyajikan gambaran pemandangan dari pertempuran laut antara Khmer dan Cham. Namun tidak diketahui apakah mereka mewakili invasi Cham pada tahun 1177 Masehi atau pertempuran kemenangan di kemudian hari untuk Khmer. Namun di beberapa sisi, saya mendapati informasi bahwasanya kuil Bayon didirikan sebagai kuil bagi umat Buddha, tetapi dengan tetap memasukkan unsur-unsur kosmologi dari Hindu itu sendiri. Dan kini entah apa yang menyebabkan semua patung tanpa kepala. Apakah karena dia Hindu dan kini telah berubah menjadi Buddha? Juga dieja dengan nama kuil Yi Pao. Panggilan tersebut sesuai dengan nama ibu dari raja ataupun roh wanita yang diyakini melindungi daripada bangunan ini. Tak mudah berkunjung ke kuil ini. Saya pun harus menyesuaikan kostumnya dengan kondisi di lapangan. Sepanjang jalan menuju kuil ini, kita diharuskan untuk hati-hati.
sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bersahabat untuk wisatawan yang ingin mengunjungi wilayah tempat ini. Hal itu bukanlah praduga, tetapi sudah menjadi kejadian nyata, di mana teman saya harus kehilangan ponsel, dompet, beserta surat berharga seperti visa dan paspor akibat dicamret oleh pihak lain. Sehingga ia pun harus bersabar menunggu salinan dari imigrasi untuk mengirimkan kembali data kependudukannya, baru bisa berpindah ataupun move on ke wilayah negara lain. Kita skip masalah itu dan lihatlah di layar video saya. Inilah simbolis dari pemujaan Hindu di Kuil Bayan. Miris memang, dan tempat ini benar-benar bau pesing. Awalnya saya ingin melakukan pemujaan di lorong ini. Akan tetapi sebab bau yang tidak mengenakan itu, saya tidak tahan untuk berlama-lama berdiam diri di lorong tersebut. Banyak anak-anak sebelumnya dan orang tua yang menghuni lorong itu. Ketika saya hendak melakukan pemujaan, mereka keluar dari tempat itu sejenak. Informasi yang diperoleh di lapangan, Kuil Bayan didirikan pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 sebagai kuil negara pada masa pemerintahan Raja Jayawarman ke-7. Berdiri di pusat ibu kota Jayawarman, Angkor Thom. Selepas kematian Raja Jayawarman ke-7, Kuil Bayan banyak direnovasi, banyak diubah, kemudian ditambahkan relief-relief Buddha. Ciri Bayan yang paling istimewa adalah banyaknya wajah batu yang tenang dan senyum di banyak menara yang keluar dari teras atas dan berkerumun di sekitar puncaknya. Kuil ini memiliki 2 set relief yang menunjukkan gabungan antara mitologi, bersejarah, dan pemandangan biasa. Kuil Bayan terkenal akan kemegahan patung kepala Bodhisattva Avalokiteswara yang sangat besar. Patung itu tersenyum. Banyak orang menganggap patung itu sebagai gambaran dari Jayawarman VII. Telah disebut-sebut oleh sebagian orang sebagai Mona Lisa dari Asia Tenggara. Terdapat 51 menara kecil di sekeliling kuil itu. Terdapat pula lebih dari 11.000 relief di dinding sepanjang 1,2 km. Kemungkinan besar relief-relief ini pada awalnya dilukis dan disepuh, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, relief ini pun mulai memudar. Kuil Bayan syarat makna, seolah-olah mempresentasikan pertemuan antara langit dan bumi, sehingga bibir pun senantiasa mengucap bait-bait doa, mantra, pemujaan kepada Batara Siwa dan juga Batara-Batara yang ada di kuil Hindu ini. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukami Wabantanat Mrityurmuksiyamamrita. Kuil Bayan merupakan salah satu bangunan paling populer sehingga menjadi sedikit ramai pengunjung dibandingkan kuil-kuil yang ada. Reruntuhannya pun banyak sehingga kita selalu dapat menemukan tempat yang sejuk dan tenang untuk dijelajahi. Kuil Bayan memiliki sekitar 50 menara di sekitar reruntuhan candi dengan lebih dari 200 relief menunjukkan berbagai tingkat emosi dan juga karakter dari sang pemahatnya. Di sekitar Kuil Bayan, tampak beberapa warga melakukan aktivitas berjualan dengan menjual hasil komoditi wilayah tersebut. Salah satunya adalah kelapa siwalan. Dan kelapa siwalan ini rasanya gurih sekali, seperti kelapa siwalan Bali, di mana lebih dikenal dengan pohon ental di Bali. Petualangan di Kuil Bayan di hari Siwaratri di negara Kamboja ini menjadi sesuatu yang susah untuk saya lupakan. Bagaimana saya bergelut dengan anak-anak wilayah Kamboja dan menanyakan segala hal yang terjadi di wilayah mereka. Kenangan yang akan menjadi memori terindah sepanjang hidup saya. Baik pemirsa, demikianlah sekelumit kisah petualangan saya di Kuil Bayan negara Kamboja. Akhir kata saya Jorta Pekan Selobi Omnivora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.